Kita akan membahas soal-soal turunan fungsi trigonometri ya. Di sini ada turunan dasar dari trigonometri ya. Sin turunannya cos, cos turunannya min sin, tan turunannya secant kuadrat. Nah, untuk rumus-rumus dasarnya ini kakak ada di video kakak sebelumnya ya, pembuktiannya, cara dapatnya dari mana. Nah, itu ada di video kakak sebelumnya. Dan untuk kalau adik-adik mau lihat link video ini akan kakak tulis di deskripsi video ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas kalau ada soal seperti ini bagaimana kita menjawabnya ya. Yang pertama, kakak tulis fx itu sama dengan y ya. Jadi fx itu sama dengan y. Jadi kakak bisa tulis y nya ini sama dengan sin 3x tambah 5. Nah, berarti kalau kakak pengen cari f aksen x itu sama aja kayak kakak cari y ya. Y aksen ya, ini y aksen itu dy turunannya terhadap apa? Terhadap si x ya. Kakak bisa tulis dy per dx seperti itu. Nah, jadi ketika kakak mau cari ini, jadi mau cari turunan ini, kakak mau carinya turunan y terhadap x, ini yang kakak mau cari. Nah, sekarang cara kerjanya seperti ini. Kita bisa misalkan dulu, misalkan u nya itu sama dengan 3x plus 5 ya. Maka kalau kakak turunkan u aksen itu ya turunan u terhadap si x ya. Turunan dari 3x plus 5 itu 3 ya. Ini turunan dari 5 0. Sebelumnya adik-adik kalau lupa turunan aljabar, turunan itu ada 3 ya aljabar, yang turunan fx sama dengan a, jadi cuma angka nggak ada x nih. Ini turunannya 0 ya. Contohnya kalau misalkan ada fx sama dengan 5, turunannya ya 0 ya. Yang kedua, kalau fx nya ini ada a, x nya ada x nya, maka turunannya a. Contohnya misalkan fx nya min 2x ya, turunannya berarti min 2. Yang ketiga, kalau misalkan fx ya, fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya a dikali n x di pangkat n min 1, seperti itu ya. Contohnya misalkan contohnya fx sama dengan 2x pangkat 3. Nah, berarti f aksen x nya 2 kali 3 6 ya. X pangkat 3 nya dikurang 1, n kurang 1, jadi pangkat 2, seperti itu ya. Nah, jadi turunan dari 3x itu 3, turunan dari 5 ini kalau nggak ada x nya turunannya 0 ya. Jadi ini hanya 3. Terus kemudian, maka soal ini kakak bisa tulis dalam bentuk y sama dengan sin. Nah, ini kan udah dimisalkan u ya, jadi sin u, seperti itu. Maka kakak kalau mau turunkan y nya, dy turunannya terhadap apa? Nggak bisa terhadap x, karena di sini nggak ada x nya ya. Turunannya terhadap si u ya. Nah, turunan sin itu apa ya? Turunan sin u ya, di sini turunan sin x cos x. Kalau turunan sin u ya jadi cos u ya, cos u. Nah, kalau kita jabarkan, yang kita pengen cari kan dy per dx ya, turunan y terhadap x, turunan si fx ini terhadap si x nih. Nah, berarti kakak bisa tulis dy per du dikali du per dx ya. Kan kalau kakak kali ini kan du nya dicoret, jadinya dapat dy per dx, seperti itu ya. Jadi ini
dy per dx nya, dy per du nya itu cos u dikali du per dx nya 3 ya, 3. Nah berarti dapatlah dy per dx nya ini sama dengan y aksen ya, aksen itu sama dengan f aksen x. Nah kita dapat 3 nya kita tulis di depan aja, 3 cos u. Nah u nya itu kita balikin lagi nih, 3x plus 5. Jadi seperti ini caranya ya. Kalau mau cepatnya begini adik-adik, kalau mau cepatnya ya, mau gampangnya nih, fx itu kan sama dengan sin 3x plus 5. Kita tinggal pertama turunin yang di dalamnya dulu ya. Kalau mau cepat ya, f aksen x turunin yang di dalam, 3x plus 5 turunannya apa? 3. Oh 3 dikali, nah sin turunannya apa? Turunannya cos. Ininya tetap ditulis 3x plus 5 kalau mau langsung seperti itu ya. Jadi turunan di dalamnya dikali sama turunan sisinnya gitu. Nah sekarang kita masuk ke contoh berikutnya ya. Nah seperti ini. Kita tinggal lihat sebenarnya nih turunan, kita mau langsung pakai yang cara cepatnya aja ya, secant 2x. Nah secant x kan turunannya ini, berarti kalau secant 2x ya turunannya f aksen x nya cara cepatnya gini, turunan dalamnya turunan 2x itu 2 dikali sama turunan secant 2x. Secant 2x ya berarti turunannya secant kali tan. Jadi tinggal tulis secant tapi ininya 2x ya, kali tan 2x seperti itu. Kalau mau pakai cara panjangnya yang seperti tadi ya, oke kakak jabarkan cara panjangnya juga ya. Cara panjangnya begini, misalkan u sama dengan 2x, berarti du per dx nya sama dengan 2 ya. Terus ini soalnya menjadi y sama dengan secant u, berarti dy per du nya turunan dari secant u yaitu secant u dikali tan u ya, secant turunannya secant kali tan u. Nah berarti dy per dx nya itu sama dengan du per dx dikali dy per du. Nah ini coret jadi dy per dx kan sama. Nah ini du per dx nya itu 2 dikali dy per du nya secant u dikali tan u. Nah ini menjadi 2 kali secant u nya apa? 2x ya, kali tan 2x kalau mau pakai cara panjangnya seperti itu. Kalau mau pakai cara cepatnya ya kita langsung aja lihat turunan 2x 2 kali turunan dari secant seperti itu. Nah seperti ini. Kalau seperti ini gimana? Nah kita langsung pakai yang cepatnya aja ya, f aksen x sama dengan turunan dari 4x. Turunan dari 4x itu 4 ya, 4 dikali 3 12 kali turunan dari sin. Turunan dari sin itu cos, jadi ini cos 4x, selesai seperti itu. Nah sekarang kalau bentuknya penjumlahan seperti ini ya gampang ya. Kalau bentuknya penjumlahan seperti ini ya kita tinggal turunin aja satu-satu. Turunan sin x itu
cos X ya, dikali 2 cos X, tambah turunan dari cos itu min sin, jadi 3 dikali min sin X df aksen X sama dengan 2 cos X dikurang 3 sin X. Oke, yang nomor 4. Nah, sin kuadrat 4x plus 1. Nah, ini turunannya gimana nih ya? Kalau mau pakai cara panjangnya ya, cara panjangnya seperti ini. Y, misalkan aja Y ini, efek ini Y ya. Y ini sama dengan sin 4x plus 1 kuadrat gitu ya, sama ya, kuadrat di sini dengan kuadrat di luar sama aja, artinya sinnya yang dikuadratin ya. Nah, kalau mau pakai cara panjangnya, kita misalkan yang 4x plus 1 itu U sama dengan 4x plus 1, berarti du per dx itu sama dengan 4 ya, turunan dari 4x plus 1 itu 4. Kemudian berarti ini soal akan menjadi Y sama dengan sin U kuadrat, seperti itu ya, sin U kuadrat. Kemudian di sini kita adain permisalan lagi nih, permisalan lagi, misal ya, jadi berkali-kali ya, ini misal U itu ini, terus misal V itu sama dengan sin U, berarti dV turunan dV terhadap du turunan V terhadap U ya, turunan sin U itu cos U ya, cos U. Kemudian berarti ini soalnya akan menjadi Y sama dengan V kuadrat, baru kita turunkan dy terhadap si V. Nah, ini menjadi 2 turunannya kan pangkatnya dikali depannya ya, tadi 2 kali 1 2 V, terus pangkatnya dikurang 1, 2 kurang 1 jadi 1. Nah, jadi 2V ya ini turunannya. Kemudian kan kita sedang mencari turunan dari Y terhadap si X kan. Nah, berarti dy per dx nya itu kakak bisa tulis du per dx dikali dv per du dikali dy per dv. Nah, kalau adik-adik lihat ini kan du nya coret, dv nya bisa dicoret, jadinya dy per dx, jadi sama dengan ini ya. Nah, seperti itu. Jadi du per dx nya 4 dikali dv per du nya cos U dikali dy per dv nya 2V, jadi 4 kali 2 8V cos U. Baru kita balikin lagi 8V nya ini V nya ini tadi sin U ya, sin U. Nah, sin U nya itu 4x plus 1 ya, 4x plus 1 dikali cos U. Nah, U nya itu 4x plus 1, 4x plus 1, jadi seperti ini turunannya. Nah, ini masih bisa disederhanakan lagi nih adik-adik ya, masih bisa disederhanakan lagi, tapi nanti ya belakangan kakak sederhanakannya. Kita bahas yang cara cepatnya dulu ya. Cara cepatnya begini, Y tinggal kita lihat aja ini yang di dalam apa nih, 4x plus 1 kita turunkan yang di dalam. 4x plus 1 turunannya 4, berarti 4 dikali sama turunan yang di setelah 4x plus 1 yang masih di dalam sinnya ya, sin turunan sin itu cos ya, cos apa, cos 4x plus 1 ya,
jadi cos 4x plus 1 dikali, nah sekarang turunan seluruhnya yang di luar nih, seluruhnya itu berarti 2 kali 1, 2 kali pangkatnya kali depan terus pangkatnya dikurang 1, ini sin 4x plus 1 terus pangkatnya dikurang 1. Nah pangkatnya dikurang 1 kan 2 dikurang 1 jadi 1, seperti itu ya. Nah jadi cara cepatnya seperti itu, turunan dalamnya 4 dikali sama turunan sin 4x plus 1, ini turunannya, terus dikali sama turunan semuanya ya, turunan semuanya, ini kan turunan pangkatnya dikali depannya, terus pangkatnya dikurang 1, seperti itu. Lalu tinggal kita kali 4 kali 2 8 ya, cos 4x plus 1 sin 4x plus 1 sama kan seperti ini. Nah tadi kan kakak bilang ini masih bisa disederhanakan ya, cara menyederhanakannya seperti ini. Jadi kakak tulis Y sama dengan 4 dikali 2. Nah ini cos sin, kakak tulis sin cos boleh ya, sin 4x plus 1 terus cos 4x plus 1. Cara sederhanakannya begini ya, adik-adik ingat rumus 2 sin A cos A itu bisa jadi sin 2A ya, 2A. Nah ini bisa disederhanakan, berarti Y sama dengan 4, ini kan 2 sin A cos A, ini kan sama kan. Nah 2 sin A nya ini cos A bisa jadi sin 2A, bisa jadi sin 2A, A nya itu 4x plus 1 kan, seperti sin A cos A ya, seperti itu, bisa jadi sin 2A. Nah ini, oh ini turunannya ya, ini turunannya, jadi 4 sin 8x plus 2. Nah bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah seperti ini, bagaimana soal seperti ini. Langsung saja kita pakai cara cepatnya aja yuk, biar adik-adik lancar ya. Y aksennya ya. Pertama ini kan kalau kakak tulis ini bentuknya cos 3x kuadrat plus 5 pangkat 2 gitu ya, berarti yang paling dalam ini nih 3x kuadrat tambah 5 turunannya 6x ya, kita kali turunan cos itu min sin 3x kuadrat plus 5 ya, lalu kita kali lagi dari turunan semuanya nih ya, semuanya itu berarti 2 dikali depannya, terus ininya dalamnya cos 3x kuadrat plus 5, lalu pangkatnya dikurang 1, jadi 2 kurang 1 kan 1, nggak usah ditulis ya, seperti itu. Nah kita tinggal sederhanakan 6 kali 2 atau enggak 2 nya dibiarkan saja ya, ini min 6x, minnya pindahin ke depan saja, ini jadi kali 2 sin 3x kuadrat tambah 5 cos 3x kuadrat tambah 5 ya, aksennya berarti min 6x. Nah ini bisa disederhanakan lagi ya, jadi ini kan 2 sin A cos A, bisa jadi sin 2A dengan A nya 3x kuadrat plus 5 seperti ini ya, aksen sama dengan min 6x sin 6x kuadrat plus 10 seperti itu. Oke, kita lanjut ke
yang ketujuh ya. Bagaimana kita menurunkan bentuk seperti ini? Nah, kalau ada bentuk seperti ini, berarti ini bentuk Y sama dengan U dikali V ya. Maka turunannya nanti kita akan buat U aksen V ditambah V aksen U. Nah, yang jadi U nya yang mana, yang jadi V nya yang mana? Ini jadi U nya, ini jadi V nya ya. Berarti kita buat dulu nih, U sama dengan 2X, berarti U aksennya 2. Kemudian V nya ini sin 4X tambah 3. V aksennya, ingat turunan dalamnya dulu 4 ya, dikali baru turunan sinnya itu cos 4X plus 3 seperti ini. Baru kita masukkan ke rumus ini ya, karena ini turunan bentuk perkalian ya. Y aksennya sama dengan U aksen. U aksen berarti 2 dikali V. V nya itu sin 4X plus 3 ditambah V aksen. V aksennya ini 4 cos 4X plus 3 dikali U. U nya itu 2X dikali 2X. Nah, ini menjadi Y aksennya sama dengan 2 sin 4X plus 3, 4 dikali 2 8X ya, ini 8X cos 4X plus 3 seperti ini. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya lagi ya, yang ke-8. Nah, ini sama kayak yang nomor 7 tadi ya, bentuk U per V, dimana U nya ini ya, ini U, ini V ya, ini U, ini V. Nah, berarti kita harus cari dulu U nya itu X kuadrat, U aksennya berarti 2X, V nya ini cos 3X plus 5, berarti V aksennya, ingat turunan dalamnya dulu 3 ya, baru dikali turunan dari cos itu sin 3X plus 5. Turunan dari cos itu min sin ya, min sin, jadi kakak tulis minnya di sini saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita tinggal masukkan ke rumus turunan U kali V ya. Turunan U kali V itu U aksen V plus V aksen U ya. U aksennya 2X ya. Ini Y aksen sama dengan X aksen ya. 2X kali V, V nya itu cos 3X plus 5 ditambah V aksen. V aksennya itu yang ini, min 3 sin 3X plus 5 dikali U. U nya itu X kuadrat. Nah, ini menjadi 2X cos 3X plus 5 plus ketemu min jadi min 3 kali X, 3X kuadrat, 3 kali X kuadrat, 3X kuadrat sin 3X plus 5. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, bagaimana kita menyelesaikannya? Nah, ini bentuk U per V ya. U per V, ini bentuk U per V, maka turunannya itu U aksen V dikurang V aksen U per V kuadrat, seperti itu. Berarti langkah-langkahnya sama ya, cuma nanti rumusnya berbeda ya, perkalian dengan pembagian seperti ini. U nya itu yang di atas ya, cos X. U aksennya turunan dari cos itu min sin X. Lalu V nya itu 1 dikurang sin X. V aksennya
turunan dari 1 kan 0, turunan dari sin X itu kan cos ya, ini ada minusnya jadi minus cos X. Lalu kita masukkan ke rumus ini, berarti Y aksennya sama dengan U aksen, berarti min sin X dikali U dikali V ya, V nya itu 1 min sin X dikurang V aksen, V aksennya min cos X dikali U, U nya itu cos X per ini V kuadrat, V kuadratnya ini ya 1 min sin X kuadrat. Lalu kita sederhanakan yang di atas ya, min sin X ini min kali min jadi plus, plus sin kuadrat X, min kali min jadi plus cos kuadrat X ya, cos kali cos, cos kuadrat X jadi 1 min sin X kuadrat. Kemudian ini sin kuadrat tambah cos kuadrat itu kan sama dengan 1 ya, jadi kakak bisa tulis 1 dikurang sin X per 1 min sin X kuadrat. Nah ini kan atas bawah sama ya, cuma ini ada kuadratnya, bisa dicoret, ini jadi 1 per 1 min sin X. Nah seperti ini, inilah turunannya. Oke, itulah turunan fungsi trigonometri. Semoga adik-adik bisa memahami dengan baik ya. Oke, sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.